Tadi itu dia kan Ya, Petra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kuliah topik psikopatologi ya. Jadi sebenarnya topik ini sebenarnya reminding lagi ya, sudah pernah dimunculkan di blog psikiatri ya. Jadi di psikiatri itu ada istilah psikopatologi ya, ada gejala dan tanda menjiwa ya yang harus kita kuasai gitu ya. Jadi ilmu psikiatri itu sebenarnya dipenuhi dengan istilahnya fenomenologi ya. Jadi ada gejala dan tanda. Jadi dia itu secara objektif dia sebenarnya dapat diamati dan dia muncul dari keluhan-keluhan yang subjektif dan bisa terjadi bersama-sama juga membentuk simptom klinis ya. Jadi dengan adanya kemampuan dari kita, dari dokter untuk mengenali psikopatologi ini akan membuat kita jadi bisa mengkomunikasikannya dengan dokter lain, bisa membuat diagnosis, ya, bisa menangani atau memberikan pengobatan, membuat prognosis, menggali masalah psikopatologi, dan juga bisa menentukan penyebab psikodinamika pasien itu secara menyeluruh. Kemudian lanjut pada sikap. Sikap itu adalah respon yang diperlihatkan respon yang diperlihatkan oleh pasien saat kita periksa ya. Jadi macam-macam responnya ya, bisa kita lihat saat wawancara sendiri gitu ya. Ada yang kooperatif, ada yang bersahabat, ada yang punya perhatian, ada yang belakang gitu ya, ada yang seduktif, defensif, bisa juga ada yang merendahkan ya. Jadi ada yang pilih soal itu seperti apa dia sikapnya saat diwawancara tadi gitu ya. Kemudian tingkah laku ya. Jadi kita lihat juga tingkah laku pasien itu seperti apa. Ada tapi sebenarnya kita lebih ke psikomotor ya, saat wawancara itu psikomotor itu seperti apa. Ada pasien itu yang tenang, ada yang gelisah, ada yang marah-marah ya. Kalau dia kalau yang marah-marah itu kita sudah bisa gelisah ya. Jadi kita bisa psikomotor aja sebenarnya. Kemudian kita nilai ekspresi fasial. Jadi saat wawancara itu seperti apa ekspresi fasial pasien itu ya, jadi di pasien. Jadi kita nilainya ada yang contohnya ada yang kaya, ya. Kalau kaya itu pasien itu ya happy, banyak ketawa, banyak senyum ya. Pasien panik itu ekspresi pasiennya kaya biasanya. Kemudian ada juga kita memilih ekspresi pasiennya yang miskin. Contohnya miskin itu yang murung, sembuh, sedih gitu ya. Jadi secara umum pasien depresi itu ekspresi pasiennya itu miskin. Kalau normal ya itu normal aja biasa. Kemudian kita nilai lagi verbalisasi dan cara bicara ya, bagaimana pasien itu saat bicara kita nilai itu dari spontanitas. Jadi apakah dia akan menjawabnya dengan spontan atau enggak ya. Kemudian kita nilai dari cara bicara apakah lancar atau tidak lancar. Kemudian ada kemudian kita nilai fungsi intelek ya. Fungsi intelek itu macam-macam lagi. Pertama adalah memori, daya ingat ya. Jadi kita nilai fungsi inteleknya. Nah, kalau ada waktu kita cek tuh fungsi memorinya. Apalagi kalau pasiennya juga ada demensia, ada penurunan memori, kita cek ya. Yang paling mudah itu kita cek memori segera itu semuanya ya. Bukan pernah apa ya? Udah pernah MMSE ya. MMSE memori gimana cek? Apa yang terjadi? Ada yang hafal beberapa benda. Ya apa tuh? Saya tanyakan. Tiga kata. Apa masih ingat nggak? ini butuh gue. Kita tanyakan 3 benda ya. Coba Bapak ingat 3 benda ini Pak. Bola, melati, kursi ya. Coba ingat bola, melati, kursi. Kasih pertanyaan yang lain. Terus setelah dijawab yang lain itu recall apa ya 3 benda yang sudah saya ingat tadi Pak. Bola, melati, kursi. Kalau bisa dia menjawab itu berarti nilainya sebenarnya bagus tuh ya. Dan standarnya memang itu 3 benda yang saling berjauhan gitu ya. Bola, melati, kursi kan jauh-jauh tuh. Jadi penajwa kok asal pena pensil penghapus gitu ya. Bedanya tangan dekat-dekat itu ingat kemudian ya. Dia harus 3 benda yang saling kemudian kita nilai juga daya konsentrasi ya. Daya konsentrasinya ya.
MMST juga ada, cuma ingat nggak apa kira-kira pertanyaan yang untuk representasi dari MMST? Sudah tahu? kurang Apa? kursa kurang Ya, itu 100 kurang 7 ya. Dan menanyanya pun harus apa? Harus spesifik apa harus sesuai gitu ya. Pak, coba Pak kurang-kurang 100 kurang 7, hasilnya kurang lebih dengan 7, semuanya 5 kali. Diurutkan 5 kali ya Pak. Itu juga 1 kurang 7, 93 ya. Kamu jangan lagi mengucapkan 93 kurang 7-nya gitu, karena yang mohon jawaban 93, 89 itu ya gitu ya. Jadi kita hanya terus Pak, jadi kamu hanya boleh terus ya. Jangan dibantu dulu 93 kurang 7. Jadi kita hanya terus dia bilang. Kemudian kita nilai orientasi. Orientasi itu adalah kemampuan pasien untuk mengetahui hubungannya dengan sekitarnya, sekelilingnya, gitu ya. Jadi orientasi ini macam-macam lagi nih. Ada orientasi tempat, orientasi waktu, personal, dan spasial. Biasanya pasien apa sih yang orientasinya terganggu? Kenapa? Yang pasti selalu terganggu. Pasien delirium ya, pasien skizo secara umum ya masih bagus orientasinya sih gitu ya. Jadi pasien delir itu pasti terganggu orientasinya. Jadi untuk pasien delirium cek orientasinya. Orientasi waktu rumahnya apa sih? Tempatnya di mana? Sekarang berapa orientasi tempat di mana gitu ya, orientasi personal juga misalnya ada istrinya ini bukan Pak saya seperti dia kemudian kita nilai ini luas pengetahuannya apakah pengetahuan itu sesuai nggak dengan tingkat pendidikannya ya sebenarnya untuk mengetahui apakah dia ya kadang pasien itu juga ada ya dia pendidikannya tinggi tapi udah menurun untuk fungsinya ya misalnya pasien skizofrenia yang udah berobat lama dia pasti menurun untuk fungsi kalau kurang itu ya tulis ada pendidikannya udah sesuai lagi dengan dia kemudian discriminative insight atau tilikan diri gitu ya jadi ya discriminative insight itu kemampuan dia untuk memahami kondisi dirinya dan kondisi penyakitnya ya jadi tahu nggak dia itu sakit tahu nggak dia harus minum obat gitu ya. Dan ada tingkatannya lagi gitu ya yang paling jelek itu berapa? Satu ya jadi yang tingkat 1 itu dia apa ya dia menyangkal dia sakit mengaku dia tidak sakit disuruh minum obat dia marah-marah disuruh minum obat disuruh obatnya mau obat yang paling bagus tingkat 6 ya jadi kalian cari sendiri ya obatnya apa-apa dan kita nilai juga antara intelijensia apakah dia ini bagus nggak IQ-nya atau enggak jadi secara kasar secara subjektivitas sendiri yang kiri itu yang ketiga dari pendidikannya SD nya salah itu berarti juga itu kemudian ini discriminative judgment atau tilikan keputusan nih sebenarnya ya jadi nilai judgementnya bagus atau enggak dia jadi kemampuan pasien untuk mengkaji situasi dan bertindak sesuai dengan situasi tersebut ya. Jadilah pertanyaan-pertanyaan, kasih dia pertanyaan-pertanyaan yang harus membuat dia untuk mikir atau berbuat sesuatu. Atau pertanyaannya contohnya, Bambang. Apakah Bapak sudah mandi mengeliling Apa? Ya misalnya, Pak, misalnya di rumah Bapak lagi lampu mati, Bapak pasang lilin, rupanya lilinnya terkena apa? Kayak gitu, bordennya kena api, apa yang Pak lakukan? Kan mikir loh, kan cuma apa jawaban bilang? Oh enggak, saya tetap aja duduk santai aja. Tapi saya jelek ya, pilih judgementnya jelek gitu.
Oh enggak, saya langsung lari. Oh enggak, saya ambil air, saya langsung situ. Enggak, bapak kemana? Tanya-tanya yang masih dia pikir banyak ditanya ya Pak, misalnya misalnya di rumah banyak itu banyak sampah nih di ruangannya, apa yang dilakukan? Misalnya, atau di kamar mandi ada air keran udah penuh itu, apa yang dilakukan? Gitu. Kita nilai lagi kemunduran intelek, apakah dia ada kemunduran intelek atau enggak? Jadi skizofrenia yang udah berubah lama, dia biasanya inteleknya dia cerdas, dia bisa mengerti sekarang enggak. Kemudian kita nilai juga kelainan sensasi dan persepsi. Ada dua macam ya, ada ilusi satu, ada halusinasi satu. Dua-dua ini adalah kondisi dia menginterpretasikan apa yang dilihat pada indera itu tidak sesuai, itu salah. Tapi ada bedanya, ada ilusi, ada halusinasi, itu bedanya. Ilusi salah. Contoh ilusi itu seperti apa contohnya? Ya, dia ada objeknya tapi salah dia interpretasikan ya. Misalnya dia lihat ke pinggang, dia bilang, takut ular nih. Gitu ya. Jadi atau dia melihat tas, dia lihat tas kayak lubang hitam takut dia. Atau dia lihat emaknya, dibilang emak itu harimau mau makan ayam. Karena dia lihat harimau, dia pengen emak. Tusuk ke mangsau misalnya. Ada lagi halusinasi. Jadi bedanya halusinasi ini tidak ada objeknya ya, objeknya tidak ada. Mendengar suara tanpa sumber, melihat sosok tanpa bentuk. Biasanya ilusi dan halusinasi itu pada pasien-pasien yang skizofrenia atau yang psikotik. Kemudian kita nilai lagi proses pikir, kecepatan proses pikir. Yang normal dia berpikir cepat, jelas dia. Jadi ini proses pikirnya ada yang jelas dan tajam, itu yang normal ya, tidak berbelit. Ini ada yang sirkumstansial. Sirkumstansial itu dia kalau saya tanya dia muter-muter kemana-mana, jawabannya dia itu dia kira-kira pertanyaan dia boleh jawab. Ada yang inkoheren itu ini menyambung ya. Jadi ditanya ini jawabnya tanpa apa, tidak paham kita. Itu inkoheren. Ada yang terhalang atau blocking ya, jadi kita udah ngomong tiba-tiba hilang ide pikirannya dan dia bisa dilanjutkan blocking. Ada yang terhambat. Kalau terhambat itu dia apa? Ngomong lupa, tapi akhirnya bisa dilanjutkan. Kemudian proses berikutnya ada yang flight of idea, meloncat-loncat ya, atau flight of idea ya. Jadi ya, karena saking banyaknya ide di otaknya gitu ya, jadi topik itu bilang dari satu topik ke topik lain gitu ya, tidak mencari karena saking banyaknya ide. Biasanya itu termasuk sebentar dulu ya, kasih menit ya. Saking banyak ide dan khasnya lagi, ide itu berhubungan biasanya dari satu ide ke ide sebelumnya itu berhubungan gitu ya. Dari sebelumnya idenya tidak berhubungan, itu karena dalam tracking itu bisa ide sebelumnya. Kemudian verbigrasi, verbigrasi itu dia mengulang-ulang kata atau kalimat tertentu tanpa makna. Apa biasanya verbigrasi? Selalu pasien autis ya, autis itu ada perilaku repetitif, dia ulang-ulang aja kata-kata tertentu tanpa makna ya. Misalnya dia ingat roti sampai sore roti itu bisa dia bilang dia. Kemudian ada perseveratif ya, respon menetap terhadap stimulus sebelumnya. Setelah diberikan dia stimulus baru. Sering pada orang-orang yang perseveratif. Kamu ngerti nggak? Langsung ngerti. Ngerti nggak? Coba sebenarnya misalnya jadi untuk sini. Gimana cara periksa apakah dia ada perseveratif atau enggak? Ada perseverasi atau enggak?
Coba kamu, sekarang ini Sofi ya, coba kamu periksa teman itu. Kamu periksa perseverasinya enggak? Respon menetap terhadap sebelumnya mesti telah ditulis khusus baru. Coba periksa. Berarti dia terlambat respon. Coba periksa lu, kita lihat. Boleh tanda dia. Taruh lagi. Dia melekat di dalam dia. Jelas-jelas sebelahnya, kamu tadi kamu periksa presentasi teman sebelahnya. Coba ambil pulpen. Coba ambil kertas. Gitu dong. Ya, jadi memberikan stimulus itu nggak usah dengan itu ya. Kamu tanya aja ya kamu. Siapa namanya? Bambang. Mana kamu juga Bambang? Bambang jadi. Ya berikutnya kita lihat lagi apa? Keinginan, kelainan dorongan instinktual dan perbuatan. Pertama ini ada abulia. Abulia ini adalah penurunan rangsang untuk berpindah pikir ya. Jadi khas abulia itu secara umum pasti itu malas ya. Malas sebab nggak mau ya. Sudah makan mau, sudah mau, sudah itu mau, sudah mandi nggak mau, sebab nggak mau. Sudah kasih duit juga nggak mau. Dia khas pada kasih presiden. Itu nggak sedih, dia itu nggak sedih ya, dia malas gitu ya. Jadi kalau depresi itu dia sedih gitu ya. Kalau aku dia itu malas ya, bicara negatif, bicara negatif sedih, dia nggak sedih, nggak ada makan, malas gitu. Nah ini duduknya di sudut duduk ngamuk dia sudah, dia nggak sedih juga. Kemudian yang stupor itu dia mematung ya. Jadi, istilahnya berasal dari kata stupal atau stupal. Patung gitu. Yang patung ya. Ini khas pada pasien skizofrenia katatonik. Terus pasien depresi juga ada yang stupor. Dan khasnya lagi ada yang stupor itu istilahnya fleksibilitas serial. Kayak Patung lilin ya. Jadi dia bisa dibentuk-bentuk bengkok-bengkok kan tangannya dipertahankan begitu. Jadi terus ada stupor fleksibilitas serial. Kemudian yang raptus itu dia konyong-konyong dia marah, kemudian dia melempar apa itu. Kita bisa ada yang raptus juga. Makanya hati-hati saat periksa pasien, jaga jarak. Sebenarnya kita saat periksa pasien itu jaraknya lebih dari 1 jangkauan tangan itu ya. Jadi kalau dia mau menjok, mau ngumpul, kita bisa mundur gitu. Bisa menjawabkan. Jadi kita pasien bagus. Ini kegaduhan umum, jadi berbagai dia mau lari, mau buat kacau gitu. Kemudian kita nilai juga defesi seksual. Ada yang kita nilai pasti ada defesi seksual kan. Ini macam-macamnya kalian harus ingat juga ya. Ada yang gangguan orientasi seksual, ada yang paraseksual. Contoh paraseksual ini. Contoh gangguan seksual ya. Parafilia misalnya. Parafilia. Nekrofilia. Ada yang ekshibsionisme atau apa tuh ekshibsionisme? Memamerkan genitalnya. Jadi kita baca sendiri macam-macam gangguan seksualnya. Nekrofilia, Suka dengan mayat. hubungan badan dengan mayat ini tidak seksual. Ada yang sadisme. Kemudian ekopraksia. Tanya apa itu ekopraksia? Meniru gerakan orang lain secara psikologis. Jadi pasien itu pada saat kita periksa, kita secara tulis, lakukan gerakan seperti itu. Kita angkat tangan, tekan diikut angkat tangan. Ekopraksia. Pada vagabundasi itu dia meniru melakukan petualangan patologis ya, dia suka gelandang lah buat pasar gitu.
banyak tempat dibuang gitu. Padahal rumahnya bagus gitu, kadang kan suka berapa bersih. Kemudian piromania piru api yang namanya suka ya. Pas ada api dan tangan dia rumah itu bakar tangan dia. Kemudian ada manierisme itu dia melakukan gerakan komputer, gerakannya aneh ya, aneh dan kebiasaan. Kemudian kita nilai lagi ansietas yang terlihat secara over ya. Jadi pas besar itu dia takut, muncul mata dia, mau pergi dia, bisa bahaya dia. Kemudian kita nilai juga hubungan dengan realita yang memiliki sustainability. Ini KPA ini kita periksa untuk menilai apa sih? Untuk menilai apakah dia gangguan jiwa berat atau belum, apakah dia udah psikotik atau belum atau tidak gitu. Jadi gangguan jiwa itu ada secara umum dibagi dari segi keparahannya dibagi dua, yang parah satu yang belum ya, ada yang berat ada yang ciri khas berat, atau ada yang psikotik dan neurotik ya, ada yang itu neurotik, ada yang psikotik itu dan terakhir. Jadi dari mana kita tahunya dia psikotik? Dari FTI nggak bisa dia menilai realita, ada tahu nggak bisa dia bedakan mana yang real dengan enggak lagi. Tapi yang mana tuh dia pastinya yang berpaham halusinasi. Halusinasi itu kan tidak ada piring dia, paham kan nggak benar, benar dia. Kalau nggak halusinasi itu sudah terganggu FTI. Dan satu lagi bisa kita nilai dari nilai sosial ya, daya nilai sosial ya, nilai kita. Jadi kita hidup itu ada nilai sosial yang secara kita patuhi. Kalau sudah tidak ikut dari itu, kita bisa mengatakan kamu psikotik. Apa contohnya coba nilai sosial yang kamu lakukan? Gotong royong. Apa nilai sosialnya? Gotong royong. Royong Pak. Apa? Royong. Memang orang tidak gotong royong seperti nilai sosial contohnya berpakaian. Ada nilai sosial seperti itu. Kalian pergi ke pasar, pakaian ke pasar, dia lagi dulu pakai baju bersih. Emang ada aturan nggak kayak itu? Tapi otomatis kan kalian berpakaian seperti itu. Karena kalian berpakaian pergi ke pasar pakai apa? Celana dalam bawah. Ini misalnya dia pakai pasar pakai celana dalam bawah. Apa sih penilaiannya? Bisa dilihat juga dari di atas itu belum kita pasang itu dari 2020 ya. Terima kasih. Jadi itu beberapa psikopatologi yang saya tampilkan ya. Masih banyak psikopatologi yang lain ya. Jadi kalian baca sendiri ya, bisa baca di Kaplan, bisa baca di psikiatri UI itu ada, di internet juga banyak tuh. Kami itu kalau ada yang nggak paham, ditanya saat BST, saat MTE, BST itu, ya kayak TikTok ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, terus ditanya. Kalau misalkan nanti ada pasien dia merasa dia tuh bisa gitu baca pikiran orang, itu kayaknya dia bisa ngobrol sama itu gitu. Tapi ketika kita tanya misalkan keluarganya dan keluarganya pun meyakini itu gitu, berarti apakah pasien maupun keluarganya dia paham atau gimana? Ya kamu tanya, kita kan bisa nilai ya yang diceritakan masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau nggak masuk akal ya udah. Dan dia yakin itu adalah kehebatan dia paham ini itu. Bisa dari mana sih? Memang ada hebat ini. Aku hebat itu ya paham. Jadi sekarang dia tahu dia cerita tentang kamu. Dan memang benar.
Emang benar nggak? Kalau keluarga ini benar gitu. Makanya kalau katanya emang benar, emang apa yang benar? Atau coba dulu tebak saya, tahu saya orang tua saya kita kan bisa di itu, bisa di seperti itu. Salah bu, salah kan? Tidak bu. Oh, itu saya minta sih nggak sih? Nggak bisa paham itu. Kita apa? Ya, kita harus kreatifnya, ya, kita harus bisa berpikir. Dia bisa memperkenalkan juga, bisa menunjuk juga apa yang bisa lakukan. Itu yang namanya konsultasi itu. Kalau pasangan mutasi dia, berarti kalau bisa patah dia apa bisa dikatakan yang dipikirkan itu berarti itu orang yang tua atau tidak paham itu. Tidak adil, tapi kalau tetap ingin itu paham. Lagi yang punya Kapan jadilah kita bisa membantah? kapan ini saat kita kayaknya bisa dibantah. Ya mungkin kalau misalnya diamuk gitu sama pasien. Ya kalau dia ngamuk, patah apa sama pak, tarik nafas pak. Jadi kamu jangan kasar-kasar ngomong sama dia, kamu apa? Tapi kita harus apa ya? Kan bisa kita membantahnya dengan dasar sopan bisa aja. Misalnya dia percaya dia itu percaya dia membawa apa? Dia pilot gitu. Dia pilot membawa pesawat berbeda. Kenapa kerja di mana? Itu mau pak sekolahnya di mana? Sekolah di sini dari jawabannya tidak jelas Tahu langsung salah. kita bisa belajar. Jadi kalau dengan jawabannya tidak benar, itu kan nggak bisa benar jadinya. Maksudnya jadinya dia kalau itu itu kan bawa pilot apa sama dia bawa banyak pesawat. Oh apa? Oh ini gimana sekolah dan belajarnya di sini. Jawabannya nah, berarti kalau tidak ceritakan atau tidak apa dia akan mengasih jawaban terus sudah cuma harus. Nah, ada lagi yang mau tanya? Ya. Kalau misalnya ada kelasnya orang jemput, kalau misalnya kita bisa balik dari uangnya, apa kita perlu membuat dia sadar kalau misalnya itu suatu uang? Bisa, ngapain?